Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Hari ini kita akan kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal, pasalnya keempat, ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-19. Dalam ayat ke-10 sampai ayat ke-19 ini, penulis kitab Amsal membandingkan dua jalan yang dilalui oleh seseorang. Jalan yang pertama adalah jalan hikmat atau jalan orang benar. Jalan yang pertama ini memimpin seseorang di jalan yang lurus. Dan ketika mereka berjalan, langkahnya tidak akan terhambat. Bahkan ketika berlari tidak akan tersandung karena jalan tersebut diterangi oleh cahaya yang terang. Orang yang memilih untuk berjalan dalam jalan hikmat atau jalan orang benar dan berpegang kepada kebenaran itu, maka hidupnya akan terpelihara dengan baik. Yang kedua, jalan orang fasik atau orang jahat. Jalan yang kedua ini adalah jalan yang selalu akan membuat orang tersandung, karena jalan tersebut dipenuhi dengan kegelapan dan bahaya yang tidak kelihatan. Nasihat penulis kepada anak-anaknya merupakan nasihat yang sangat tegas, karena dia tahu bahwa anak-anaknya harus sungguh-sungguh dalam menentukan jalan yang mana yang harus mereka tempuh. Dalam ayat 13 ini dikatakan bahwa berpeganglah kepada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Hikmat dihasilkan melalui suatu keputusan yang diikuti disiplin seumur hidup. Sehingga dalam teks hari ini kita bisa melihat penulis menasihati dan mendorong sang anak untuk terus berpegang pada didikan hikmat. Tidak boleh melepaskannya. Berkenan dengan jalan orang jahat, penulis juga dengan tegas mengajarkan dalam ayatnya ke-14 dan ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah menyimpanglah daripadanya dan jangan jalanlah terus. Orang fasik selalu berusaha membuat orang lain tersandung karena tidak dapat tidur jika tidak mencelakai orang lain. Maka jika tidak berhati-hati, orang benar pun bisa terjatuh bila mengikuti jalan orang fasik. Saat ini semua orang percaya menghadapi masalah yang sama, yaitu kata-kata yang diucapkan seringkali menunjukkan bahwa orang tersebut berhikmat dan telah hidup dalam kebenaran. Tetapi ternyata ketika kita bisa lihat atau dilihat dalam kehidupan yang ada, tindakannya malah menunjukkan yang sebaliknya. Di sini kita melihat bahwa ada dua jalan atau dua cara hidup, tetapi hanya satu jalan yang menuju kehidupan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mampu memilih jalan yang benar, yang menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Pentingnya hikmat dapat dilihat dari keuntungan yang didapat dari kehidupan kita. Yang pertama, tahun hidup orang yang berhikmat akan menjadi banyak
dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Yang kedua, hikmat akan membuat orang bebas melangkah terus dan tidak terhambat. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-12. Yang ketiga, hikmat akan memimpin orang pada hidup yang dikehendaki Tuhan, yang bisa kita lihat di ayat ke-13. Demikian seri perenungan kita di hari ini. Kiranya melalui perenungan di hari ini boleh memberkati kita sekalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.